Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus ya channel ini. Tentunya dengan menekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari kami. Yang insya Allah di channel ini kita akan bahas tentang pola melunasi hutang dengan cara Allah. Jadi insya Allah ini bermanfaat bagi saat ini bagi teman-teman yang sedang mengalami keterpurukan utang, sulitnya rezeki dan lain sebagainya. Yuk boleh bergabung di channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati juga silakan WA ya, nomor yang tertera di bawah ini. Kita juga di sana sharing terkait masalah utang, masalah kehidupan, rezeki dan lain sebagainya insya Allah ya. Dan kita juga mengadakan kelas online di sana. Insya Allah saat ini yang sedang kebingungan punya masalah utang, yuk bisa bergabung di grup Mahkota Hati. Siapa tahu insya Allah dengan Mahkota Hati menjadi jalan buat teman-teman untuk bisa keluar dari jeratan hutang. Insya Allah ya. Ya, seperti biasa sebelum saya materi, saya tetap berdoa kepada Allah SWT. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, semua kebaikan insya Allah diberikan kepada kita semuanya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan lupa bersyukur ya, tetap selalu saya ingatkan jangan lupa bersyukur. Mau bangun tidur, mau tidur, tetap selalu latih diri ini, diri kita, jiwa kita, selalu ucapkan kata-kata Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, aku sukses, aku bahagia. Pokoknya ucapkan itu. Mulailah dengan kata puji Allah, Alhamdulillah ya Allah. Apalagi kita berdoa itu bisa membayangkan, bisa visualisasikan seolah yang kita minta itu benar-benar sudah terjadi pada diri kita. Insya Allah teman-teman semuanya. Kalau itu yang kita lakukan, saya yakin itulah termasuk salah satu ciri-ciri orang yang hidupnya akan berlimpah. Cirinya apa? Ya dia selalu bersyukur. Jadi kalau kita ingin hidup berlimpah itu salah satu syaratnya aja dengan bersyukur. Caranya begitu. Syukurin apa yang ada. Walaupun faktanya berbeda, syukurin doa-doa kita walaupun belum terkabul, tapi insya Allah itu menjadi jalan, menjadi lebih powerful lagi. Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, Alhamdulillah. Selalu katakan gitu di kolom komentar Kak, selalu kita mau tidur dan bangun tidur. Itu teman-teman semuanya. Ya, hari ini saya ingin kasih materi terkait masalah hutang juga sih sebenarnya. Dan ini pertanyaan, Ustaz saya sudah ngelakuin tahajud, sudah sholawat, tapi kok utang saya nggak lunas-lunas sih. Saya sudah capek, saya sudah sholawat juga, justru kok masalah saya makin ribet, makin sulit, rezeki itu makin susah. Apa yang salah Pak Ustadz? Saya sudah sholat tahajud lebih kurang itu 1 bulan lebih lah, tapi kok nggak ada perubahan gitu. Kali ini saya akan jawab, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya buat teman-teman saat ini yang sudah tahajud, sudah sholawat, tapi kok belum ada perubahan. Ada apa? Apa yang salah sebenarnya? Jadi gini ya, dalam melakukan ibadah itu, ingat ya, yang paling penting itu bagaimana hati kita itu ikhlas dalam mengamalkan itu. Ya boleh kita minta sesuatu, tapi caranya begini, berniatlah melakukan sholat tahajud, tapi doanya, bahasa camnya gitu, niatnya sholat tahajud, doanya minta apa? Terus kita sudah lakukan itu, saya sudah lakukan itu Pak Ustadz, tapi kok nggak terkabul-kabul? Ingat, yang menguasai dunia ini bukan kita. Masalah terkabul, jalan keluar, solusi itu mutlak haknya Allah. Makanya selalu saya sarankan, jangan fokus pada hasil. Kalau kita fokus ya pada hasil, yang terjadi kita bingung sendiri, stres sendiri. Ibadah ya sudah, lakukan saja ibadah semaksimal mungkin, seikhlas mungkin, seistiqomah, benar-benar istiqomahin tuh sholat tahajud. Masalah hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita, dan itu ranahnya Allah dan wilayahnya Allah. Jadi tugas kita itu, ranah kita hanya sebatas ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah lunasin hutangku. Selebihnya urusan Allah. Kapan Allah mau ngabulin, bagaimana caranya, dari mana jalannya, itu haknya Allah. Kita jangan pikirin itu. Kalau kita mikirkan itu, yang terjadi kita makin stres. Kok nggak terkabul ya? Karena kita memaksa Allah. Ingat teman-teman semuanya, berkali-kali saya sampaikan, kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Siapapun itu, nggak ada orang yang bisa memaksa di dunia ini itu harus sesuai dengan keinginannya. Nggak bisa. Karena yang mengendalikan dunia ini itu Allah. Kalau teman-teman ingin merubah hidup, merubah ekonomi dari lewat jalan tahajud, sholawat, ya menurut saya itu bagus, bahkan tuh ya harus lakukan itu. Caranya apa? Kerjakan saja, istiqomahkan saja, jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan bagaimana jalannya.
Kalau kita terus memikirkan, ya Allah kok nggak terkabul-kabul, ya Allah gimana caranya, itulah membuat diri kita itu nggak yakin ke Allah. Harusnya ketika kita berdoa, ya Allah tolong, ya Allah lunasin utangku, ya Allah berikan rezeki, udah lepaskan sampai di situ saja. Yakini saja bahwa Allah itu pasti mengabulin doa kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita nggak bisa maksa Allah, teman-teman semuanya. Kemudian itu dalam hal sholawatnya, ya sudah, lakukan saja sholawat itu sebanyak-banyaknya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau salawat Sajaratul Nuqut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau tuh teman-teman yang sedang ikut kelas online itu kan ada salah satu amalannya itu salawat Sajaratul Nuqut itu 1000 kali ya, dilakukan setelah sholat isya, itu diamalkan setelah sholat isya, terus sholat hajat 2 rakaat, kemudian salawat Sajaratul Nuqut 1000 kali. Itu amalkan, dan itu termasuk saya amalkan sampai saat ini. Itu amalkan saja, sudah nikmatin saja. Jangan terlalu memaksa kehidupan kita ini maunya seperti yang kita inginkan. Gak bisa, itulah yang membuat diri kita stres. Harusnya kita amalkan, kita ikhlaskan, niatkan karena Allah. Kita tetap minta kepada Allah, ya Allah dengan wasilah salawat Nabi Muhammad SAW, ya Allah dengan keberkahan salawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah lunaskan hutangku. Sudah sampai sebegitu, selebihnya urusan Allah, bukan urusan kita. Kenapa rezeki kita makin sulit, utang kita nggak lunas, padahal kita sudah ngamalkan itu? Itu tadi, karena kita terlalu maksa harus sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita fokusnya itu pada hasil, bukan pada proses. Ingat teman-teman semuanya, pasti paham dan ngerti deh, semua itu butuh proses. Butuh tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Bukan Allah itu bisa aja langsung ngabulin kita. Misalnya, ya Allah tolong lunasin utang. Bisa saja besok langsung dilunasin Allah. Tapi Allah itu, bahasa saya gini ya, secara pengalaman ya, Allah itu sengaja agak memperlambat. Selain itu mendidik kita, kemudian Allah juga menguji kita. Tetap yakin enggak, sabar enggak, istiqomah enggak dalam beribadah gitu. Jadi bukan serta-merta kita gitu berdoa, ya Allah lancarkan, ya Allah butuh uang 1 juta, ya Allah butuh uang untuk bayar utang, terus Allah kasih. Sebenarnya bisa aja, tapi enggak begitu prosesnya. Tetap ada proses, kita harus dituntut sabar, kita juga harus dituntut itu ya istiqomah, konsisten. Allah tahu kok kita sedang ketakutan, Allah tahu kita sedang kebingungan, Allah tahu kita tuh sedang tertekan karena utang. Tapi percaya deh, kalau lagi-lagi saya katakan, kalau benar-benar kita datang ke Allah, insya Allah semuanya itu, walaupun keadaannya pahit, kita ditekan, kita dimaki, tapi kalau hati kita tuh benar melibatkan Allah, kuat ke Allah, insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja, akan berjalan seperti biasa gitu. Karena memang masalah itu sudah diukur sama Allah, nggak mungkin lebih dari kapasitas kita tuh, nggak mungkin teman-teman semuanya. Jadi itu, kalau kita ingin tahajud kita powerful, ditambah lagi sholawat, bila perlu ditambah lagi istighfar, duha dan segala macamnya. Kalau kita ingin powerful, lepaskan, percayakan semuanya sama Allah. Allah itu maha kuasa, Dia yang mengatur segalanya, Dia yang menguasai dunia ini. Solusi, keajaiban, ampunan, semuanya itu dalam genggamannya Allah, dan kita nggak bisa masuk ke ranah itu. Itu yang membuat teman-teman itu akhirnya putus asa, nggak mau ibadah lagi karena fokusnya itu hasil. Ya memang saya memahami, kita tuh maunya buru-buru, tapi ingat ya, pahami ini bahwa yang menggenggam segalanya itu Allah, bukan kita. Ingat itu. Jadi tugas kita sebagai hamba itu hanya meminta, mengikuti, menikmati, menjalani sesuai proses dan takdir yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Gak lebih dari itu. Maka fokusan kita ya sudah, lakukan saja tahajud. Kalaupun memang tahajudnya tuh, saya sering bilang gitu ya di grup atau di kelas online tuh, latih 40 hari. 40 hari itu bukan angka mentok, tidak. 40 hari itu latihan yang harapannya supaya setelah lewat 40 hari kita kerjakan tuh terbiasa selamanya, pembentukan supaya terbiasa gitu. Kita melatih diri kita tuh untuk ibadah, untuk istighfar, untuk tahajud, yang insya Allah itu nanti sudah melekat. Selesai 40 hari itu kita akan terbiasa melakukan itu lagi. Alam bawah sadar kita itu udah terbentuk, sehingga kita kalau nggak ngamalin itu ada semacam yang kurang dari diri kita. Itu teman-teman semua. Kalau untuk hasilnya, percaya deh, ikhtiar langit itu pasti berhasil. Karena kita datang kepada yang memiliki dunia. Kita meminta kepada yang menguasai segala dunia ini. Itu teman-teman. Jadi nggak mungkin nggak terkabul.
Jadi kalau teman-teman sekarang sudah tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, tapi kok hutang nggak lunas-lunas, kemudian rezeki kok makin susah, bisa jadi satu, itu tadi kita terlalu fokus pada hasil. Yang kedua, kita terlalu memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Kemudian kita kurang sabar, kurang yakin ke Allah. Jadi teruslah introspeksi. Kalau saat ini belum terkabul, hutang belum lunas, rezeki masih jangan salahkan amalannya, jangan salahkan Allah. Coba tarik diri kita introspeksi. Apa yang salah ya? Apa kita kurang ikhlas? Apa kita terlalu menggebu-gebu dan lain sebagainya? Itu teman-teman semua. Jadi nggak ada yang salah dengan amalan. Semuanya baik, bahkan itu amalan yang sangat-sangat powerful. Tinggal yang salah itu diri kita. Perbaiki introspeksi diri. Insya Allah menjadi kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.